Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu sore di tahun 1525, matahari mulai tenggelam di daerah Andalusia. Seorang pemuda melewati beberapa sel yang ada dalam sebuah kompleks tahanan tak jauh dari Grenada, ibu kota Kemiran Grenada yang runtuh pada tahun 1492 setelah Reconquista Spanyol. Nama pemuda tersebut adalah Adolf Roberto. Badannya yang tegap, gagah dan tinggi besar membuat seluruh tahanan muslim takut dan membungkuk ketika ia melewati sel-sel mereka. Adolf terus saja berjalan mengawasi para tahanan hingga beberapa langkah kemudian ia mendengar suara yang nampaknya cukup mengganggu di telinganya. Ia meminta anak buahnya untuk mencari asal-usul suara tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari sebuah bilik tahanan yang ukurannya sekedar cukup untuk satu orang. Di dalamnya ada orang tua renta yang badannya hanya tinggal tulang dan kulit. Beberapa lantunan suara lembut keluar dari mulutnya, tetapi bagi Adolf, suara itu membuat telinganya gatal. Adolf kemudian membentak orang tua itu, "Hai orang tua busuk, hentikan kata-kata burukmu yang berisik itu, atau kau akan aku seret." Orang tua itu tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Adolf. Ia tetap saja melantunkan suara-suara indahnya, bahkan semakin lama semakin khusyuk. Lalu kemudian Adolf memerintahkan seorang anak buahnya untuk membuka sel orang tersebut. Diseretnya tubuh yang lemah itu dari dalam ruang tahanannya. Beberapa orang tahanan yang lain serentak berteriak, "Tenanglah wahai Ustadz, surga Allah telah menantimu. Allahu Akbar." "Diam kalian semua." Adolf mencoba menghentikan kegaduhan para tahanan. Ia pun berkata kepada orang tua itu, "Ingatlah, Andalusia sekarang telah di bawah kekuasaan Kristen, dan aku tidak akan segan untuk membunuhmu sekarang." Sang Ustadz lalu berucap, "Sungguh aku sangat merindukan kematianku, agar aku segera dapat menjumpai kekasihku yang amat kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini aku berada di puncak kebahagiaan karena akan segera menemuinya. Patutkah aku berlutut kepadamu, hai manusia busuk? Jika aku turuti kemauanmu, tentu aku termasuk manusia yang amat bodoh," kata orang tua itu dengan tenangnya. Tanpa rasa belas kasihan, ia kemudian menyulutkan ujung rokoknya ke tubuh orang tua tersebut yang ternyata adalah seorang ustadz. Namun sang ustadz seperti tak merasakan sakit sama sekali. Tak terdengar secuil pun keluh kesakitan. Bibir yang pucat kering milik sang tahanan tua itu amatlah gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan kepada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata lirih, "Rabbi wa ana abduka." Merasa tak puas dengan siksaan yang ia lakukan, Adolf pun menghantamkan sepatu bootnya yang berbobot 2 kg ke wajah pucat sang ustadz hingga ia tersungkur lemas. Darah pun berlumuran di seluruh wajah orang tersebut. Tiba-tiba, sebuah buku kecil keluar dari kantong sang ustadz. Spontan Adolf mencoba mengambil buku tersebut. Namun tangan sang ustadz telah terlebih dahulu mengambil dan menggenggamnya erat-erat. "Kau orang najis, haram kau memegang kitab suci ini," teriak ustadz tersebut sambil mendekap buku itu di kedua tangannya dengan erat. Adolf pun marah dan diinjaknya jari-jari lemah sang ustadz. Suara tulang-tulang yang patah dari jari-jari tersebut terdengar menggetarkan hati, namun tidak bagi Adolf. Dengan tak berdaya, sang ustadz merelakan bukunya diambil oleh si sipir yang bengis itu. Perlahan Adolf membuka sampul buku yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung. "Sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Tapi kapan? Ya, aku pernah mengenal buku ini." Suara hati Adolf Roberto bertanya-tanya. Perlahan Adolf membuka lembaran pertama buku itu. Algojo itu bertambah terkejut tatkala melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti itu, namun dahulu. Sekarang tak pernah dilihatnya di bumi Spanyol. Akhirnya Adolf Roberto mendekati sang ustadz yang sedang bertahan di sisa-sisa nafas terakhirnya. Wajah bengis sang algojo kini diliputi tanda tanya yang mendalam. Mata Adolf rapat terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak.
Perlahan, sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Adolf Roberto. Pemuda itu teringat ketika suatu sore di masa kanak-kanaknya terjadi kericuhan besar di negeri tempat kelahirannya itu. Sore itu, ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi, lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Di tempat itu tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu jiwa tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan, beberapa puluh wanita berhijab digantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergelantungan tertiup angin sore. Sementara itu, di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang salib hanya karena tidak mau memasuki agama mereka. Seorang bocah laki-laki mungil dan tampan berusia 7 tahunan malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah syahid semua. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang ibu yang sudah tidak bernyawa lagi sembari menggayuti abayanya. Kemudian sang bocah berkata dengan suara parau, "Ibu, mari kita pulang. Hari telah malam. Bukankah ibu telah berjanji malam ini akan mengajariku tentang alif batasa?" Bocah kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang ibu tak jua menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tak tahu arahnya. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, ayah!" Namun ia segera terhenti berteriak memanggil sang ayah ketika teringat kemarin sore telah diseret dari rumah oleh beberapa orang yang berseragam. Tiba-tiba segerombolan orang mendekati sang bocah seraya bertanya siapa namanya. Bocah itu pun menjawab, "Saya Ahmad Izzah, sedang menunggu ibu," jawab sang bocah tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, "Wajahmu bagus tapi namamu jelek. Aku benci namamu. Sekarang aku mengganti namamu dengan nama yang bagus, yaitu Adolf Roberto." Orang tersebut pun berkata agar bocah tersebut tidak menyebutkan namanya lagi jika tidak ingin dibunuh. Sang bocah pun meringis ketakutan sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki mungil itu hanya menurut ketika gerombolan itu membawanya keluar lapangan Inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka. Adolf Roberto tersadar dari renungannya yang panjang. Pemuda itu melompat ke arah sang ustadz. Secepat kilat dirobeknya baju penjara yang melekat pada tubuh sang ustadz. Ia mencari-cari sesuatu di pusar lelaki itu. Ketika ia menemukan sebuah tanda hitam, kemudian ia berteriak histeris karena menyadari bahwa pria tersebut adalah ayahnya. Ia pun menangis keras tak ubahnya seperti Ahmad Izzah yang dulu. Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Ia masih ingat betul bahwa buku kecil yang ada di dalam genggamannya adalah kitab suci milik bapaknya yang dulu sering dibawa dan dibaca ketika hendak menidurkannya. Ia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian pusarnya. Pemuda beringas itu terus meraung dan memeluk erat tubuh rentan dan lemah itu. Tampak sekali ada penyesalan yang amat dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya yang sudah berpuluh-puluh tahun alpa akan Islam saat itu dengan spontan menyebut, "Ayah, aku masih ingat alif batasa." Hanya sebatas kata itu yang masih terekam dalam benaknya. Sang ustadz segera membuka mata ketika merasakan ada tetesan hangat yang membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar dia masih dapat melihat seseorang yang tadi menyiksanya habis-habisan kini telah memeluknya. "Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, hai ayah. Tunjukkan aku pada jalan itu." Terdengar suara Adolf Roberto yang memilukan. Sang ustadz tengah mengatur nafas untuk berkata-kata. Ia lalu memejamkan matanya. Air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak jika sekian puluh tahun kemudian ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya di tempat ini. Sang ayah dengan susah payah masih bisa berucap, "Anakku, pergilah engkau ke Mesir.
Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdul Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu." Setelah selesai berpesan, sang ustadz menghembuskan nafas terakhir dengan berbekal kalimat indah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Beliau pergi menemui Robnya dengan tersenyum setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Kemudian Ahmad Ijah mendalami Islam dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya ia menjadi seorang syekh terkemuka di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk Islam. Banyak pemuda Islam dari berbagai penjuru dunia berguru dengannya. Sejak saat itu ia dikenal sebagai Syekh Ahmad Ijah Al-Andalusi. Gelarnya Al-Andalusi merupakan julukan yang diberikan gurunya karena ia berasal dari negeri Andalusia. Semoga kisah ini bermanfaat dan memotivasi diri kita untuk terus berjuang dalam menegakkan agama Allah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa beriman, dukung channel ini agar terus dapat menebar manfaat dengan cara klik like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.